adalah bagaimana bayar ke masyarakat miskin. Kita tidak ingin ada masyarakat miskin kita lagi bayar di rumah sakit. Dengan syarat memang pelayanannya di hospital. Itu yang kita dan tentu saja sekarang kami juga di luar itu kami mengembangkan keluar juga. Kami membentuk namanya sistem tim humas rumah sakit. Nah itulah yang akan teman-teman juga kita akan mencoba membangun hubungan kepada media massa, kepada teman-teman kewartawan, terus kepada LSM, dan bagaimana ini informasi apa yang ada sumber daya yang ada ke masyarakat bahwa spesialis kita misalnya sudah mungkin masyarakat di pedalaman belum tahu. Itu mudah-mudahan kita akan terus mungkin kita juga akan mencoba memikirkan untuk bagaimana spesialis kami ini nanti akan turun melayani ke pedalaman. Itu yang kita coba membangun seperti hal itu. Masyarakat juga ada dua nampak paling bagus kalau kita ingin spesialis kita ini turun juga melayani ke Sembakong, ke Sebati, kecamatan-kecamatan. Ada dua manfaat utama adalah yang pertama tentu saja mereka mendapat pelayanan spesialis di tempat tanpa harus ditemukan. Yang kedua bahwa kita juga akan sekalian menyampaikan bahwa rumah sakit itu punya spesialis. Kalau mau berobat cukup menemukan, tidak perlu keluar. Nah sambil kita memang berbenahi di dalam mulai dari sistem ini. Kita sekarang juga ini dalam proses akreditasi. Kita coba juga untuk melakukan untuk akreditasi rumah sakit. Ini sementara kita mulai juga akreditasi, mudah-mudahan kali kita bisa terakreditasi. Artinya akreditasi itu adalah suatu jaminan pelayanan rumah sakit yang memang sudah diakui sistemnya. Iya. Dan itu kita coba, dan memang masih banyak setelah kami kemarin mengundang dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian, memang masih banyak sekali yang dilakukan, dan kami menyampaikan apa dan inilah kekurangan kami, dan kita ada niat, ada komitmen dari teman-teman untuk kita memperbaiki pelayanan kita. Saya kira itu. Saya kembali kepada terakhir ini, Pak Dokter, kasus dari UD tadi. Saya sempat mendengar dari Pak Dokter tentang status kita sekarang rumah sakit kembali ke BLUD. Sebenarnya apa sih Pak manfaat BLUD ini kalau kita kembalikan masalah pelayanan kepada masyarakat itu nanti? Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa rumah sakit daerah Nunukan ini sudah ditetapkan sebagai rumah sakit yang menerapkan PPK BLUD, demikian ya, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sejak Oktober tahun 2010. Tentunya tujuan utama itu memang tidak lepas dari sama dengan kita adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan komprehensif seperti itu. Realnya ini ada beberapa hal yang dapat disampaikan. Dengan ditunjuknya telah ditetapkan rumah sakit kemudian melakukan menjadi pola pengelolaan keuangan BLUD. Di sini akses daripada pengambilan anggaran itu bisa lebih cepat. Artinya proses yang dilakukan seperti pengadaan obat yang sebelumnya cukup panjang prosesnya, birokrasinya. Namun dengan sistem pola pengelolaan keuangan BLUD itu obat-obat itu dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam arti karena sudah masuk ke kiri masalahnya. Sebelumnya kan belum BLUD yang masih KPD rumah sakit kita itu masuk ke daerah kan. Namun sekali lagi BLUD ini bukan artinya rumah sakit lepas dari pemerintah, tetap milik pemerintah daerah. Namun pola pengelolaan keuangan saja yang agak berbeda. Artinya akses pengadaan obat lebih cepat, akses pengadaan oksigen misalnya lebih cepat dengan anggaran yang kita dapat dari kas rumah sakit yang artinya cepat bisa kita manfaatkan seperti itu. Kita mulai proses yang panjang. Demikian juga hal-hal yang lain, pengadaan yang memang sangat dibutuhkan, seperti obat, reagen di laboratorium, radiologi dan sebagainya. Oke, terus kalau misalnya gini Pak, sebagian orang kan masih mempertanyakan kayaknya terlalu cepat kayaknya. Nunukan ini, rumah sakit Nunukan ini langsung tiba-tiba kasusnya dinaikkan menjadi BLUD itu tadi. Itu gimana? Iya baik. Ini sebenarnya amanah daripada regulasi yang ada di yang pertama
kemudian ada dasar hukum yang lain, PP 61 2007 ya, Permendagri nomor 2007 yang menyatakan bahwa karena pola pengelolaan keuangan BLUD yang bisa diterapkan di rumah sakit itu tentunya ada dasar-dasar, Pak. Jadi sudah lama sebenarnya BLUD ini kita nasional lebih gitu. Nah, sedangkan kita ini kan sebenarnya agak lambat. Padahal rumah sakit yang lambat ya, agak belakang sedikit gitu ya dibandingkan dengan rumah sakit yang radikal tinggi pada dasarnya. Namun demikian keselamatan ini bukan berarti kita lambat. Ini sangat saya hargai dari katakanlah prosesnya yang cukup lama, karena kita lambat tetapi kita lakukan hal tersebut dengan teliti, Pak. Tidak sembarangan kita memang langsung meningkatkan atau BLUD melalui proses yang cukup alot, yang diskusi dengan pendamping, ya, diskusi dengan pemerintah, diskusi dengan dewan dan sebagainya. Jadi setelah dibahas, ya setelah dibahas kurang lebih 5 harian waktu dalam artian khususnya, tapi ini program sebenarnya sudah tahun 2009 ya, 2009 mulai tahun lebih gitu ya. Namun di dalam fokusnya itu ya setelah dibahas di pemerintah dan kemudian dilakukan oleh dewan bersama pemerintah. Nah, putuskanlah bahwa rumah sakit ini tahun 2010 September menerapkan PPKP yang tentunya seperti tadi manfaatnya adalah tujuan utama untuk meningkatkan masyarakat khususnya yang jadi artinya ini balik masyarakat kembali untuk peningkatan pelayanan. Ya, betul. Seperti itu. Oke. Baik pendengar, untuk Anda yang mau berpartisipasi, Anda bisa SMS kami di 085248368703. Ya, kita akan jeda sejenak masih di dialog implementasi 150 hari kerja Gerbang Emas. Ya, nanti kita masih ada beberapa lagi pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Untuk Anda yang mau bertanya, sekali lagi Anda bisa SMS kami di 085248368703. Kita masuk lagi, Pak. Baik, untuk pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kembali kita di dialog implementasi 150 hari kerja Gerbang Emas, ya, dan bersama-sama kita adalah rekan-rekan dari Rumah Sakit Umum dari Kabupaten Nunukan. Ada Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan, Dr. Rusam, dan juga ada Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Nunukan, itu ada Bapak Dr. Alexander. Saya kembali ke Pak Direktur, tapi sebelumnya nanti untuk SMS kita tahan dulu ya, satu pertanyaan dulu mungkin buat Pak Dokter, Bapak Direktur Rumah Sakit ya. Ini masalah ini Pak, SKTM. Mungkin kita kembali ke masalah SKTM. Ini kan salah satu yang paling banyak menjadi pertanyaan di masyarakat. Ini SKTM sebenarnya siapa sih yang mengeluarkan dan siapa sih yang berhak mendapatkan SKTM? Karena kemarin kita di Maroni sempat mengeluarkan semacam tema di Radio Maroni, mempertanyakan tentang bagaimana pendapat masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum dari Kabupaten Nunukan setelah ada kenaikan tarif. Ini masih banyak yang bertanya seputar SKTM itu siapa punya, kenapa ada orang-orang yang bermobil yang ternyata harus memakai SKTM, ada orang yang pasien kelas 2 ternyata juga memakai SKTM, masyarakat yang lain tidak bisa. Ini bagaimana Pak masalah SKTM? Terima kasih pada saudara Imam Bapak sekalian. Jadi pada dasarnya yang kami ingin menyampaikan di sini bahwa pada dasarnya adalah orang miskin gratis berobat di rumah sakit. Itu intinya di situ. Nah, sekarang ini sistem yang berlaku itu ada dua jenis. Orang miskin yang tidak lagi di rumah sakit, dan itu harus